Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alem Prastia. Saya dari kelas kompilasi atau teknik kompilasi yang diajar oleh Bu Fauzia. Baik, di kesempatan kali ini saya akan membuat vlog sederhana, membuat vlog singkat tentang fase kompilasi. Jadi di vlog ini saya akan menjelaskan dua kelompok besar fase kompilasi yang terdiri dari fase analisis dan fase sintesis. Nanti juga saya akan menjelaskan tentang bagannya ya. Nah, untuk penjelasan yang pertama yaitu analisis ya. Apa itu analisis? Jadi program sumber dipecah-pecah dan dibentuk menjadi bentuk antara atau yang disebut dengan intermediate representation. Nah, intermediate representation ini ada berapa? Ada 3 ternyata. Yang pertama ada penganalisa leksikal, terus penganalisa sintaksis, dan penganalisa semantik. Nah, oke. Nanti penjelasannya tentang 3 intermediate representation ini akan dijelaskan di penjelasan berikutnya, yaitu dalam bagan ya. Nah, terus yang kedua ada sintesa. Nah, sintesa ini terdapat 3, yaitu pembangkit kode antara, terus pengoptimal kode, dan pembangkit kode. Dan selanjutnya adalah tentang bagannya ya. Nah, di sini kita melihat bagan bahwa ada program sumber. Program sumber itu apa? Kayak bahasa sumbernya itu bagaimana, terus bahasa sasarannya yang paling bawah itu nanti seperti apa bentukannya. Oke, saya jelaskan dari yang pertama ya. Yang pertama itu ada yang namanya lexical analyzer ya, yaitu membaca program sumber atau karakter demi karakter. Nah, itu tugasnya penganalisa leksikal ini untuk membaca program sumber karakter demi karakter ya. Nah, terus yang kedua ada setelah lolos dari lexical analyzer, dilanjut dengan syntax analyzer. Jadi ada 3 tahapannya, nanti ada leksikal, terus sintaks, sama semantik ya. Nah, syntax analyzer itu apa? Untuk memeriksa kesesuaian pola deretan token dan aturan sintaks yang ditentukan dalam bahasa sumber. Jadi tokennya itu sudah ditentukan oleh aturan sintaks dalam bahasa pemrograman yang kalian pakai gitu ya. Misalnya sintaks untuk ekspresi if, then, adalah begitu. Nah, terus yang ketiga penganalisanya adalah semantik ya, semantik analyzer, kita bisa sebut penganalisa semantik begitu, yaitu untuk memeriksa token dan ekspresi dari batasan-batasan yang ditetapkan dari masing-masing bahasa sumber. Batasan-batasan tersebut misalnya batasannya itu panjang maksimum token identifier adalah 8 karakter, terus panjang maksimum ekspresi tunggal adalah 80 karakter, terus nilai bilangan bulat adalah berapa gitu ya. Oke, setelah lolos dari 3 intermediate representation itu, nanti ada yang namanya di sini yang tadi ya, proses fase sintesanya. Setelah lolos dari fase analisa, akan lanjut ke fase selanjutnya, yaitu fase sintesa. Nah, fase sintesa ini ada berapa? Ada 3, pembangkit kode antara, pengoptimal kode, sama pembangkit kode. Oke. Nah, penjelasannya bagaimana? Nah, di sini kan sudah terjelas ya. Nanti kalau ada error, maka akan pengelola tabel simbol. Terus akan menuju ke penanganan kesalahan gitu ya. Kalau di fase analisa yang sudah salah, nanti akan tidak menuju ke pembangkit kode antara, pengoptimal kode, sama pembangkit kode karena sudah salah. Nah, kesalahan itu dikirim kemana? Ke penanganan kesalahan, ke pengelola tabel simbol begitu. Oke, selanjutnya adalah intermediate kode generator ya. Di sini yang namanya kita pembangkit kode antara, bahasa mudahnya. Nah, membangkit kode antara, intermediate kode, berdasarkan pohon parsing. Oke. Pohon parsing selanjutnya diterjemahkan oleh suatu penerjemah yang dinamakan penerjemah berdasarkan sintaks direct translator. Oke. Hasil penerjemah ini biasanya merupakan perintah 3 alamat, yaitu tree address code, yang merupakan representasi program untuk suatu mesin abstrak. Oke. Nah, mesin abstrak ini sudah kita pelajarin waktu di semester 3 lalu atau semester 4 lalu di bahasa automata. Oke. Nah, terus yang setelah lolos dari pembangkit kode antara, setelah dibangkitkan kodenya, akan melalui proses namanya kode optimizer ya, atau pengoptimal kode. Untuk apa? Untuk melakukan optimasi, pengoptimalan, yaitu penghemat space dan waktu komputasi. Jika mungkin, terhadap intermediate kode dilakukan juga pendeteksian suatu ekspresi yang sering terjadi.
sehingga pengulahan tidak perlu terjadi dan lain sebagainya. Oke, begitu. Jadi seminimal mungkin waktu yang diperlukan untuk melakukan kompilasi, tidak membuang-buang banyak memori, waktu gitu ya. Nah, terus yang terakhir adalah kode generator, yaitu untuk membangkitkan kode dalam bahasa target tertentu, misalnya bahasa mesin begitu. Jadi setelah melalui proses atau fase-fase kompilasi tadi untuk leksikal, sintaksis, semantik, dan terus setelah melalui 3 itu, setelah analisa tadi langsung menuju ke semantik ya, yaitu pembangkit kode antara, pengetahuan kode, terus pembangkit kode. Setelah itu masuklah ke bahasa sasaran atau biasa kita sebut dengan outputnya begitu. Oke, mungkin itu yang bisa saya jelaskan di bagian ini program bagian fase kompilasi ini. Nah, selanjutnya saya akan menuju ke aplikasi yang telah saya buat, yaitu aplikasi compiler mini ya. Saya akan menunjukkan bagaimana caranya mengaplikasikannya atau menjalankannya. Ya, langsung saja kita mulai ya. Di sini saya sudah ada program aplikasinya ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit ya. Pertama kita jalankan terlebih dahulu bagaimana tampilan aplikasinya yang sudah jadi. Ya. Nah, ini adalah tampilan aplikasinya sudah jadi ya. Di sini ada untuk outputnya nama file, terus di sini ada frameworknya. Kita pakai yang 4.0. Terus di sini ada text editornya, terus di sini status kompilasi ya, yang biru muda ini, biru baby. Nah, yang warna oranye ini hasil analisa leksikalnya, nanti ada apa aja kodenya. Nah, terus ini tabel analisa leksikalnya. Nah, terus yang hijau ini ya. Nah, terus kalau kita klik compile nanti akan keluar output, dan terus sudah ada analisa leksikalnya di sini yang warna oranye. Oke, kita pertama lihat kodenya terlebih dahulu ya. Kodenya terlebih dahulu. Jadi di kodenya sendiri ini ya, saya memakai C#. Jadi memang text editor ini saya gunakan untuk C# ya, untuk mengolah program C#, mengolah bahasa program C#. Oke ya, pertama saya lihatin dulu di sini ya. Jadi ini saya di dalam form ya. Nah, ini yang pertama ini untuk parameternya kita gunakan executable ya, sama dengan true. Oke. Nah, untuk statementnya nih, jika result.error ya, result.error compilers error to list for each error. Jadi maksudnya gimana? Nanti kalau text editornya sudah terisi kode program, setelah kita jalankan, nanti bila ada pesan error maka mengarahnya akan ke sini nih, if else. Jika ada error maka akan menampilkan errornya seperti apa ya, terus jika tidak ada error maka proses kompilasi telah sukses begitu. Oke, selanjutnya adalah ini kode, ini seperti biasa ya, ini adalah perulangan looping ya, for integer i sama dengan 0, kode inputan ini. Kalau yang ini saya source-nya dari Bufausia ya, saya tinggal mengcopy doang. Nah, terus ini statement-statementnya ya. Jika terus ada perulangan, jadi di sini ada dua struktur, statement sama statement if sama perulangan for ya. Oke, lanjut ya. Jadi ini TB hasil result ya. Jadi nanti setelah dianalisa nanti akan ke tb hasil.txt. tb hasil.txt itu yang mana? tb hasil.txt itu yang warna hijau. Nah, ini kalau yang analisa leksikal ini hanya analisanya, tapi ntar kalau udah di compile nanti ada pembagiannya ke analisa leksikalnya, terus ada tabel analisa leksikalnya begitu. Oke, lanjut ya. Jadi nah ini dia nih. Ini adalah pembagiannya. Bila keyword ya, keyword itu sama dengan class, using bila ada kata using, class, keyword, and array, asm, begin, terus case, const itu masuknya ke keyword. Begitupun juga operator plus, minus, bagi, kali sama dengan mode, terus div gitu ya, itu masuknya ke operator. Nah, terus logiknya seperti apa ya? Kurang dari lebih dari, sama dengan lebih dari gitu ya. Begitupun header, kayak ini headernya gitu saya menggunakan C++ ya. Ini seperti header C++. IOStream, Conio, Stdio, Math, oke. Terus simbol biasa, simbol ya. Oke, tipe data seperti integer, float, double, pokoknya berbagai macam tipe data saya masukkan di sini.
Selanjutnya, nah ini dia nih, ini for integer ini untuk apa namanya, untuk hasil analisanya, analisa leksikalnya ya. Nah ini dia pakai statement ini for int terus keyword gitu ya. Oke lanjut. Oke, nah ini terakhir. Kalau yang ini mah hanya apa namanya, untuk clear aja, clear text. Jika kita mau reset, tinggal clear text saja ya. Oke, langsung saja kita jalankan, kita coba programnya ya. Di sini saya udah merunning tadi. Saya menggunakan program apa namanya, compiler sederhana ya. Saya sudah membuat compiler sederhana. Saya mau merunning program sysap. Yang pertama sysap ya. Sysap saya running terlebih dahulu. Di sini ada contoh kalkulatornya. Oke. Ctrl C. Oke. Ini kalkulator sederhana ya. Oke, langsung aja kita. Nah, saya compile di sini. Nah, di sini keluar outputnya. Jadi udah jadi output aplikasi, oke. Nah, jadi udah ada output aplikasinya di sini. Selanjutnya saya akan menganalisanya di sini seperti using yang tadi sudah saya sebutkan ya. Using terus apa namanya, identifier gitu sudah terbagi masing-masing karena tadi udah kita bagi di kode programnya ya. Nah, ini tabelnya yang tadi saya jelaskan. Terus status kompilasinya di sini sukses. Oke ya. Nah, saya mau mencoba yang namanya pakai bahasa pemrograman lain. Pak, saya mau coba pakai C++ ya. Di sini saya clear. Kalau yang sysap tadi kan bisa keluar outputnya, tapi kalau untuk C++ dan saya mau mencoba C++ dan bahasa C, itu tidak keluar output ya. Tapi hanya menganalisa leksikal aja. Ini saya clear coba. Oke, saya clear. Nah, di sini saya mau coba yang C++. Nah, ini yang C++ ya. Saya tinggal copy aja. Copy, saya taruh di sini ya, biasanya. Paste, compile. Nah, kalau yang C++ ini terjadi banyak error ya. Karena text editor ini atau compiler ini hanya bisa mengeluarkan output untuk bahasa sysap. Kalau C++ tidak bisa, tapi di sini sudah ada hasil analisa leksikalnya ya. Untuk using udah tadi saya ini kan. Nah, di sini ada sedikit kekurangan untuk tipe data int ini harusnya masuk ke tipe data, namun saya belum bisa menemukan bagaimana caranya ya. Jadi di sini masih tergolong atau terkategori identifier. Tapi untuk yang lainnya sudah benar ini seperti operator logic gitu sama dengan gitu, terus seperti perkalian sama dengan operator gitu sudah. Ini untuk C++ ya. C++ juga bisa menganalisa leksikal di sini. Tapi untuk status kompilasinya di sini masih terjadi banyak error karena text editor ini, saya ulangi, text editor ini hanya untuk sysap. Oke, selanjutnya saya mencoba bahasa pemrograman lain yaitu bahasa C. Bahasa pemrograman C. Oke, ini bahasa pemrograman C ya. Hampir sama seperti C++. Kalau yang include itu masuk ke kategori apa namanya, header ya. Kita clear. Paste, compile. Nah, seperti ini ya, terjadi error ya di status kompilasinya. Dia mengasih tahu di preprocessor direct execute ya, single line comment. Jadi ada beberapa error di sini emang ya. Jadi tidak bisa mengeluarkan output. Tapi di sini hasil analisanya udah benar seperti include file header ya. Integer ini masih terkategori sebagai identifier, harusnya sebagai tipe data. Seperti float itu harusnya masuk tipe data ya. Kalau yang lain sudah benar seperti plus itu sama dengan operator, A sama dengan identifier atau variabel yang kita buat terus kita deklarasikan gitu. Di sini juga sama ya. Oke, mungkin itu penjelasan sedikit dari compiler mini, berhubung waktunya tidak harus seminimal mungkin ya. Jadi itulah 3 bahasa pemrograman yang saya coba. Kalau compiler mini yang saya buat ini hanya bisa mengeluarkan output untuk bahasa sysap. Untuk bahasa yang lain dia status kompilasinya masih error. Tapi untuk hasil analisa leksikalnya dia bisa gitu ya. Oke, sekian, terima kasih banyak. Saya Alan Prastia dari kelas Teknik Kompilasi Universitas Nasional yang diampu oleh Ibu Fauziah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.